13 September 2022, Azerbaijan menyerang tentara perbatasan Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh. 150 tentara dua belah pihak saat itu jadi korban. Hingga saat ini kedua belah pihak masih saling serang. Ada apa? Apakah ada hubungannya dengan gas dari Caspian Sea, Laut Kaspia ke Eropa sedang dimainkan oleh Rusia? Sahabat, kita awali informasi kali ini dengan sebuah berita tentang Azerbaijan versus Armenia. Yang mana sahabat pasti bertanya, kenapa sih Bosman mesti menerangkan negara-negara yang tidak dikenal oleh banyak sahabat demi mengajari cara cerdas bernegara? Ini karena seorang Bosman mangkal dengan pemujaan atas siapa pejabat dalam 20 tahun terakhir. Tepatnya dalam 25 tahun terakhir, termasuk politisinya yang terbukti tidak membuat Indonesia menjadi negara superpower saat ini. Apalagi kalau masih dia lagi di tahun 2024. Nggak tahu lagi Indonesia mau dibawa kemana negaranya. Pastinya akan terus jadi negara mediocre. Pastinya akan menjadi negara tengah yang dijebak oleh negara besar sampai sumber daya alamnya musnah. Dan itu cepat sekali memusnahkan kekayaan alam sebuah negara. Cadangan nikel Indonesia dalam 6 tahun terakhir sudah dikeduk cepat sekali, yang membuat Tiongkok jadi negara terbesar cadangan nikelnya sekarang di dunia. Nikel proses tentunya, bukan nikel alam. Kasih satu periode lagi, musnah sudah cadangan nikel Indonesia itu, dan tetap saja utang Indonesia 6.700 triliun tidak lunas. Jadi siapa yang diuntungkan dengan disedotnya sumber daya alam nikel tersebut? Ada yang bisa jawab? Jadi kalau kita hanya melihat negara itu hanya Indonesia, hanya politik yang ada sekarang ini, hanya melihat dia saja di media, maka dipastikan kacamata kuda yang rakyat miliki tidak bisa melihat apa-apa lagi selain mereka. Video narasi Bosman itu mengajarkan, menginformasikan hal di luar Indonesia agar sahabat jadi cemburu untuk memiliki pemimpin seperti apa Indonesia terbaiknya pilihannya nanti. Agar jadi marah dan merubah pandangan dan sikap diri untuk menjadi maju dan ambil alih kendali negara oleh kalian para generasi muda ini. Capek sama yang tua-tua, bahkan Bosman ini nggak usah dipakai, pakai idenya saja. Itu juga kalau dibutuhkan. Intinya harus berubah. Jadi sekarang kita jelaskan tentang Nagorno-Karabakh. Sebagai kacamata Indonesia belajar untuk menjadi global player nantinya. Rusia perang di Ukraina adalah untuk menahan laju NATO dan menahan laju Euro dan menahan laju dolar ke wilayah timur Eropa hingga Rusia. NATO, Euro, dan dolar bagi Rusia adalah nation threat, ancaman bernegara. Ketika negara perbatasan Rusia, Ukraina, mendaftarkan dirinya mau menjadi anggota NATO, maka that's it. Rusia masuk menyerbu untuk menaklukkan dan mengambil Ukraina terlebih dahulu daripada diambil NATO setelah mendapatkan persetujuan dari negara sekutunya, yaitu kamratnya, negara Tiongkok. Ukraina bertahan dengan dukungan negara NATO dan Amerika. Rusia di ranah Ukraina, perang militer. Di ranah Eropa, perang energi dan perang ekonomi. Demi Uni Eropa stop, tidak lagi mendukung Ukraina dan tidak memberikan amunisi kepada Ukraina. Gazprom, perusahaan milik Rusia yang mendistribusikan 65% gas ke Uni Eropa, sudah membatasi pendistribusiannya tinggal 50%-nya pada saat ini. Eropa blingsatan menghidupkan kembali power plant tenaga batubaranya juga tenaga minyak bumi BBM-nya. Namun banyak yang memang tidak punya keduanya, hanya bergantung pada Rusia negaranya akan gas dan BBM. Mereka negara-negara Eropa tersebut kebingungan. Kita bicarakan lebih rinci strategi Rusia agar Uni Eropa takluk pada Rusia. Pertama, semua kaki para militer, para rebel dimainkan di banyak negara untuk membuat sebuah negara menjadi goncang dengan demo oleh para oposisi, atau seperti Catalonia yang ingin lepas dari Spanyol, mulai aktif lagi demo di mana-mana di Spanyol. Misalnya, di Italia juga, tokoh oposisi yang pro Putin kencang berkampanye yang akan merobohkan pemerintahan Italia kayaknya dalam waktu dekat. Matteo Salvini, juga Giorgia Meloni terus kencang, dia adalah oposisi dan mulai menunjukkan keberhasilannya, yaitu Italia melepas sanksi ke Rusia, menantang NATO demi gas Rusia di musim dingin ini masuk ke Italia. Uni Eropa terbelah opininya sekarang. Kemudian negara Bulgaria, Rusia bermain cantik dengan mengoyak pemerintahan Kirill Petrov, ditumbangkan 2 bulan yang lalu oleh mosi tidak percaya di parlemen yang didukung demo besar di Bulgaria, diganti dengan Galap Donev yang pro Putin. Pemilihan umum diadakan nanti Oktober 2022, sebentar lagi dapat dipastikan mensahkan kekuatan Galap Donev ini yang saat ini hanya menjabat sementara. Namun langkah Donev melawan NATO itu jauh hari sudah digaungkan dan akan melepas sanksi Rusia agar juga mendapatkan gas dari Rusia sudah dilakukan. Dan terakhir, negara ketiga yang melawan NATO dan Uni Eropa adalah Hungaria. Pemerintah Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, yang telah menjadi pemimpin otoriter di Hungaria, merasa terhina dengan tuduhan korupsi oleh anggota Uni Eropa dan menahan uang pembangunan ke Hungaria, membuat Orban murka dan akan menjadikan Hungaria sekutu Rusia. Di tengah potensi kelaparan karena serangan heat wave di Hungaria yang merusak 50% pangan dan kekurangan energi karena 90% gas datang dari Rusia, Donev memilih melawan Uni Eropa. Informasi 3 negara Uni Eropa melawan sekutunya adalah langkah cantik Rusia berperang melawan hegemoni Barat. Dan langkah catur yang menarik berikutnya adalah Rusia, Nagorno
Karabakh. Azerbaijan yang 97% penduduknya muslim adalah dikawal ketat Turki, sementara Armenia yang Kristen Ortodok sama dengan Rusia dikawal Rusia. Tentara Rusia di dua negara ini lebih dari 5.000 personel sebagai pengawal perdamaian, dan kedua negara ini dilewati oleh pipa gas dari negara Asia Tengah, dari Kazakhstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, di mana gasnya saat ini dengan gejolak perang Azerbaijan-Armenia akan mengganggu gas negara-negara Eropa yang pipanya melalui dasar seabed Laut Hitam. Kita lihat saja nanti nih strategi Rusia. Kedua bekas negara Uni Soviet itu diapit oleh Turki, Georgia, Rusia, dan Iran. Memang bukan wilayah strategis Eropa, namun buat Eropa ketar-ketir juga kalau perang berkepanjangan. Sahabat, semoga ke depan kita mendapatkan pemimpin kelas dunia ya. Dengan informasi seperti ini, setidaknya kita mikir milih mana nantinya.